penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Mari jemaat Tuhan, pada pagi hari ini kita mengingat kasih Tuhan di kayu salib, pengorbanannya untuk setiap kita yang telah menanggung dosa kita. Kita ingat kasih-Nya, kita ingat pengorbanannya, dan kita tahu Tuhan, kami tahu pada pagi hari ini Kau sungguh mengasihi setiap kami. Darah-Mu tercurah untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah
salib Engkau mengingat setiap kami Tuhan, satu persatu Engkau mengingat kami ya Tuhan. Engkau melakukan semuanya karena Engkau mengasihi setiap kami. Engkau rela mati di kayu salib. Engkau rela berkorban untuk kita ya Tuhan, agar setiap kita menerima keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar dibanding kasih dari Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh cukup untuk setiap kami Yesus. Dan kami ingin terus memuji, meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Kami melihat begitu nyata salib-Mu adalah bukti bahwa Engkau mengingat, mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami ingin mengingat kebaikan-Mu. Kami ingin mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Dan kami ingin bersorak-sorai ya Tuhan. Karena kami percaya bahwa kuasa salib itu masih nyata hingga hari ini. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasa salib itu masih sanggup untuk menyembuhkan. Masih sanggup untuk melepaskan setiap kami yang berbeban berat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di atas kayu salib Engkau telah berkata, sudah selesai. It is finished. Tidak ada lagi yang mampu menjatuhkan setiap kami ya Tuhan, karena semuanya sudah selesai. Engkau telah menang di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu yang begitu besar untuk setiap kami ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami ingin bersorak, kami ingin meninggikan nama-Mu. Kami ingin memuji sebab hanya Engkau aja Tuhan yang patut kami tinggikan, yang patut kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin. Sekali lagi sorak-sorai untuk Tuhan kita. Siap kita percaya bahwa di tempat ini ada kuasa darah Yesus, amin. Amin. Mari sama-sama kita katakan, sebab ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita deklarasikan ada kuasa
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, mari kita nyatakan Tuhan, pengorbananmu di kayu salib adalah karya terbesar yang pernah terjadi dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Kau telah memilih kami, dan pakailah hidup kami Tuhan untuk selalu senantiasa meninggikan. Hargai
Tuhan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau Ku kagumi. Yesus Engkau Ku kagumi. Seberapa banyak kita pagi hari ini yang benar-benar mengagumi kasih Tuhan dalam hidup saudara dan saya, boleh berikan kemuliaan buat Dia dengan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami berterima kasih buat kasih-Mu dan pengorbanan-Mu yang besar. Dan tidak ada satupun pribadi di dunia ini yang sanggup melakukan yang sama seperti yang Kau sudah lakukan bagi kami. Semua oleh karena kasih-Mu, Engkau mengubahkan hidup kami, Engkau rela mati bagi kami, Engkau menanggung murka Allah yang begitu dahsyat dan luar biasa, supaya kami memperoleh hidup yang kekal, supaya setiap kami memperoleh damai sejahtera, supaya setiap kami memperoleh pengharapan yang selalu baru di dalam Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami mau buka hati kami bersama-sama. Kami mau mengingat kembali pengorbanan Tuhan, kematian-Mu di atas kayu salib lewat firman-Mu yang kami dengarkan. Dan berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, dan biarlah yang kami dengarkan menjadi rema bagi kami semua. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu bagi kami semua pagi hari ini. Kami siap dan kami mau mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Pada hari Jumat tanggal 15 April tahun 29 Masehi, menurut catatan sejarah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Itu sebabnya kita merayakan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib pada hari ini sebagai hari Jumat Agung. Jangan keliru ya dengan hari Paskah. Hari ini bukan Paskah, tapi Jumat Agung, yaitu hari kematian Tuhan Yesus. Saya mau meniru apa yang seringkali dituliskan kalau kita lihat ya rekaman di video atau rekaman di YouTube atau yang lain. Seringkali ada kata-kata begini, jangan skip khotbah ini. Perhatikan dengan sepenuh hati sampai selesai. Sebab mungkin ada hal-hal yang dikira sudah tahu, padahal belum tahu, atau belum benar-benar tahu, atau malah gagal paham. Hari ini firman Tuhan akan memberitahukan kepada kita tentang dasar dari keimanan Kristen kita. Seringkali orang yang tidak memahami betul dasar iman Kristennya atau merasa diri sudah tahu, orang itu mudah digoyahkan. Dan orang itu mudah meninggalkan Tuhan Yesus yang tidak terlalu dikenalnya. Oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara sekalian kita semua berkonsentrasi betul pada ayat-ayat firman Tuhan yang sudah sangat utama sekali ini, yang sengaja saya pilih untuk menyampaikan ayat-ayat utama ini supaya menjadi pegangan bagi kita semua. Mari kita buka Roma 3. Roma 3 ayat 23 sampai dengan ayat 25a. Roma 3 ayat 23 sampai 25a. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Biasanya ayat-ayat yang sudah sering kita baca atau sudah sering kita dengar itu membuat kita kurang berkonsentrasi lagi terhadap ayat-ayat itu.
Padahal ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang sangat-sangat penting. Sehingga pagi hari ini saya mau mengajak kita berkonsentrasi sungguh-sungguh. Walaupun mungkin saudara sudah hafal bahkan ayat-ayat ini. Ada kenyataan buruk yang sangat serius yang tidak dapat dipungkiri. Di dalam hidup kita kadang-kadang ada kenyataan-kenyataan buruk. Yang kadang-kadang serius, kadang-kadang juga tidak. Kenyataan buruk bahwa misalnya saudara saat ini sedang berada dalam kondisi ya katakanlah tidak sehat. Atau kenyataan buruk saudara saat ini dalam kondisi sedang tidak memiliki cukup uang untuk kehidupan saudara. Atau banyak sekali kenyataan-kenyataan buruk lainnya. Tapi di dalam ayat ini ditunjukkan kenyataan buruk yang sangat serius. Dan tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diabaikan. Pertama adalah semua orang telah berbuat dosa, ayat 23. Semua orang telah berbuat dosa ini termasuk orang-orang yang dikenal sebagai orang baik. Saudara punya teman-teman yang orang baik mungkin. Saudara pernah kenal dengan orang yang saudara anggap ini orang baik. Orang yang sungguh baik. Perkataannya baik, perbuatannya baik. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang baik. Tapi orang-orang baik ini juga telah berbuat dosa. Ini adalah kenyataan buruk yang sangat serius dan tidak dapat dipungkiri. Dosa, apa sih dosa? Dosa itu bukan sesuatu hal yang berdasarkan penyataan ataupun batasan yang manusia berikan. Mungkin kita punya batasan-batasan sendiri, sesuatu yang kita anggap dosa dan sesuatu yang kita anggap ya itu sih nggak apa-apa lah. Bohong itu dosa, tapi kalau bohong demi kebaikan ya nggak apa-apa lah. Bukan dosa. Itu adalah satu definisi dosa berdasarkan pemikiran dan pemilihan kita sendiri. Aturan mainnya bukan di kita, aturan mainnya di Tuhan. Jadi dosa itu adalah melanggar perintah atau firman Tuhan. Nah, bagaimana cara tahunya kita melanggar firman Tuhan atau perintah Tuhan? Kalau kita tidak tahu perintah Tuhan. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Makanya seringkali orang itu merasa aman-aman saja, semuanya baik. Karena apa? Karena memang menurut pertimbangan hati manusia itu baik. Tapi kalau sudah mengerti firman Tuhan baru tahu bahwa itu yang disebut baik dalam tanda kutip itu adalah dosa. Dosa itu melanggar perintah atau firman Tuhan. Jadi pelajari dahulu firman Tuhannya. Pahami dulu perintah Tuhannya. Supaya kita sadar dosa. Banyak orang tidak sadar dosa. Bahkan sudah hidup di dalam dosa pun tidak sadar dosa. Dianggapnya dia adalah orang yang baik. Semua orang telah berbuat dosa. Ada dosa yang karena perbuatan orang itu sendiri. Jadi orang itu sendiri berbuat dosa. Tapi ada juga dosa karena orang itu lahir dari orang tua yang berdosa. Kalau saudara punya orang tua yang katakanlah punya genetik, sesuatu genetik yang khusus, ada ya orang yang punya genetik yang cukup banyak sesuai dengan ayahnya atau ibunya, seringkali mirip, cara ketawanya mirip, bentuk telinganya mirip, gitu ya. Telinga juga macam-macam ya. Saudara kalau belum pernah melihat telinga orang lain gitu, mengamati telinga orang lain, telinga tuh ada yang nempel sekali di kepala. Ada juga yang tegak lurus terhadap kepala gitu ya. Telinga itu ada yang nahan angin begitu ya. Ada. Telinga itu macam-macam. Dan kalau kita lihat, oh ini ternyata mirip dengan ayahnya. Gigi yang seperti ini ternyata mirip dengan ibunya. Itu genetika. Saudara dilahirkan di mana? Di keluarga, di orang tua yang punya genetika seperti itu. Nah sekarang genetika orang tua kita secara umum adalah Adam dan Hawa. Genetikanya itu apa? Berdosa.
Jadi dosa itu bisa karena perbuatan kita sendiri, tapi juga bisa karena kita lahir dari orang yang berdosa. Mungkin saudara bisa berkata bahwa bayi itu lahir terus meninggal dunia, berarti bayi itu adalah tidak berdosa. Karena bayi itu belum pernah berbuat dosa, belum pernah mengerti apa itu dosa. Tapi bayi itu lahir dari kedua orang tuanya yang sudah sangat syarat penuh dengan dosa. Bayi itu kan lahir dari orang tua yang sudah dewasa, sudah pasti. Paling tidak sudah akil balik, sudah bisa memiliki bayi gitu kan. Nah orang yang sudah akil balik itu sudah banyak dosanya. Jadi dosa itu ada dua macam. Dosa perbuatannya sendiri dan dosa karena dia lahir dari orang tua yang berdosa. Tapi firman Tuhan berarti benar. Semua orang telah berbuat dosa. Termasuk orang yang kita sebut tadi kategorinya adalah orang baik. Lalu yang di ayat 23 juga dikatakan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya apa? Dulu kita punya kemuliaan Allah. Dulu manusia itu punya kemuliaan Allah. Tapi dosa membuat orang kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya kenapa manusia menjadi incaran kuasa kegelapan setan iblis. Karena tidak ada lagi kemuliaan Allah pada diri manusia. Saudara perhatikan, pernah tidak Adam atau Hawa kesurupan setan? Enggak pernah. Yang ada adalah setan dalam wujud ular membujuk Hawa, membujuk. Membujuk itu artinya apa? Coba-coba menawari. Sama seperti kalau saudara pergi ke toko atau ke mall kemana, saudara ditawari oleh pedagang-pedagang di situ untuk, Bapak sudah punya belum kartu kredit bank anu, nah, gitu kan? Ditawari saudara yang kelihatannya penampilannya seperti orang punya uang gitu lah. Tapi kalau saudara gembel-gembel banget ya nggak akan ditawari sama mereka. Ditawari, saudara tidak sedang dipaksa, tidak sedang ditodong, dicekoki, atau gimana, enggak, ditawari. Itu Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Tapi di luar Taman Eden, itu Kain bisa dirasuki. Bisa dirasuki keinginannya setan untuk bisa membunuh Habil. Ada orang-orang yang diceritakan bahwa orang-orang itu dirasuki setan, dikuasai setan sehingga setan itu yang ada dalam dirinya seringkali mau mencelakai orang itu dan sebagainya. Orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu kenyataan buruk yang sangat serius dan tidak dapat dipungkiri. Tapi ada kenyataan baik. Di dalam ayat yang kita baca tadi, kenyataan baik yang terjadi atas kenyataan buruk. Karena kenyataan buruk pada ayat 23, maka terjadi kenyataan baik pada ayat berikutnya, ayat 24. Dikatakan di sana, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya, kalau tidak ada manusia yang berdosa, perlukah kasih karunia? Perlukah penebusan Tuhan Yesus Kristus? Tidak perlu, karena tidak perlu ada yang ditebus. Tidak perlu ada yang mendapat kasih karunia. Karena apa? Karena tidak ada yang berdosa. Jadi ayat 23 kenyataan buruk. Tapi ayat 24 kenyataan baik. Atas kenyataan buruk yang ada pada ayat 23. Telah terjadi apa? Pembenaran dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Pembenaran dengan cuma-cuma itu berarti apa? Berarti dibenarkan bukan karena perilaku kita. Saudara bukan dibenarkan karena saudara benar, bukan. Tapi saudara dibenarkan oleh kasih karunia. Kasih karunia sudah membenarkan dan oleh kasih karunia ayatnya bunyinya begitu telah dibenarkan. Jadi saudara dan saya tidak benar karena sudah berbuat dosa, sudah melanggar. Tapi oleh kasih karunia kita tuh dibenarkan. Dengan apa? Dikatakan di sini dengan cuma-cuma. Tidak ada yang harus saudara bayarkan untuk pembenaran itu.
Tapi saudara perhatikan di sana, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah pertanyaannya, kalau penebusan Tuhan Yesus Kristus ini tidak pernah terjadi, maka tidak ada pembenaran. Tidak ada kasih karunia yang membenarkan tadi. Nah kalau ada penebusan dalam Kristus Yesus, tapi manusia tidak mengalaminya, ada nih. Di belahan sana, belahan bumi sebelah sana ada penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tapi di belahan bumi sini saya tidak mengalaminya. Ya saya tidak mengalami kasih karunia dan saya tidak mengalami dibenarkan. Itu sebabnya kenapa penebusan Tuhan Yesus Kristus ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Pintu membuka satu kondisi yang mengubah kehidupan manusia adalah penebusan dalam Kristus Yesus. Kita mengabarkan Injil, menyampaikan keselamatan adalah di dalam penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara, saya menawarkan Tuhan Yesus Kristus sebagai pembuat mujizat, penyembuh penyakit dan sebagainya, salah atau tidak? Tidak salah tapi tidak tepat. Yang harus kita sampaikan adalah kita perlu, kita masing-masing tiap orang perlu mengalami penebusan dalam Kristus Yesus. Karena kalau kita mengalami penebusan dalam Kristus Yesus, maka kita akan mengalami kenyataan baik atas kenyataan buruk yang tadi. Kita mengalami pembenaran dengan cuma-cuma oleh kasih karunia. Ayat 24. Sekarang ayat 25 bagian A. Ini penting sekali, ayat-ayat ini mungkin sudah sering, tapi ini ayat sangat penting, super penting nih. Dikatakan begini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Allah telah menentukan Kristus Yesus. Jadi kalau Allah sudah menentukan Kristus Yesus, siapakah yang lebih berkuasa dari Allah sehingga bisa mengubah penentuan Allah? Pertanyaannya. Kalau Anda tidak menerima Kristus Yesus sebagai jalan pendamaian, saudara ubah itu menjadi tokoh yang lain, siapa Anda yang lebih berkuasa dari Allah? Artinya apa? Kalau Kristus Yesus sudah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, lalu orang menolaknya, orang itu sedang berontak melawan Allah. Orang itu sedang lebih jauh lagi menghujat Allah. Kenapa kok saya bisa katakan menghujat? Karena dia menganggap dirinya sebagai orang yang lebih berkuasa dari Allah. Kalau seandainya sekarang ya, ada seorang anak dapat hukuman di sekolah. Dapat hukuman di sekolah, gurunya menghukum. Oke, kamu karena salah kamu gak boleh pulang. Datang kepala sekolah. Kepala sekolah bilang, wah sudah cukuplah hukumannya. Bolehlah kamu pulang sekarang. Siapa kepala sekolah itu? Kepala sekolah itu lebih tinggi pangkatnya ketimbang guru biasa tadi. Kepala sekolah tadi lebih berkuasa ketimbang guru biasa tadi. Sekarang datang pemilik sekolah, ketua yayasan, dan mengatakan, setelah saya timbang-timbang anak ini gak bersalah, anak ini tidak harus dihukum. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong ini adalah orang pemilik sekolah atau ketua yayasan. Lebih tinggi dari kepala sekolah. Wibawanya jauh lebih tinggi. Nah sekarang kalau ada orang yang mengatakan, saya tidak bisa menerima Yesus sebagai orang yang dipilih itu oleh Allah. Berarti orang ini yang saat ini sedang menolak, itu sedang merasa dirinya lebih tinggi daripada Allah. Dia sedang menghujat Allah, dia sedang melawan Allah, dia sedang berontak kepada Allah. Allah telah menentukan Kristus Yesus. Itu pedomannya. Jadi kalau saudara dikatakan bahwa oh Kristus itu begini, begitu, dan sebagainya dalam pandangannya dia, dalam format pikirannya dia, dalam filsafatnya dia. Bahwa ayat ini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah. Bukan ditentukan oleh gereja, bukan ditentukan oleh rasul, bukan ditentukan oleh nabi, bukan ditentukan oleh Musa, bukan ditentukan oleh saya.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Dikatakan di sini karena iman dalam darahnya. Jadi di satu sisi Allah menentukan Kristus Yesus. Di sisi lain yang mau menerima penentuan Allah itu harus menerimanya dalam iman. Artinya percaya. Percaya. Tidak ada gunanya Allah menentukan kalau kitanya tidak pernah mau menerima karena tidak percaya. Percaya. Melalui apa dikatakan di sini ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Oke, saya percaya karena iman. Jalan pendamaian itu melalui apa? Dalam darah Kristus. Nah, dalam darah Kristus ini siapa yang nyuruh, siapa yang ngatur, siapa yang bikin aturan sih? Ini adalah bagian Kristus. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Allah yang menentukan. Jadi bukan Kristus Yesus ditentukan Allah menjadi jalan karena iman di dalam misalnya pikirannya Yesus. Bukan loh. Tapi di dalam darah Kristus. Jadi harus ada darah. Harus ada materi yang namanya darah. Darahnya bukan darah sembarangan, tapi darah Kristus. Harus ada darah Kristus, karena itu materinya untuk menjadi jalan pendamaian. Dan itu pun harus diterimanya di dalam iman. Oke, coba kita teruskan. Kolose 1 ayat 19 sampai 22. Perhatikan ayat-ayat penting ini semua ayat-ayat sangat penting. Kolose 1 ayat 19 sampai 23. Kolose 1 ayat 19 sampai 23. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah, dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Informasi penting dari Kolose 1 ayat 19. Informasi ini adalah informasi yang sangat penting karena kalau tidak ada informasi ini maka kita tidak akan pernah tahu. Dikatakan di sana, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, di dalam Kristus. Jadi Kristus adalah seluruh kepenuhan Allah. 100% Allah itu ada di dalam diri pribadi yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Jadi seluruh kepenuhan Allah ada di dalam Dia. Artinya apa? Pribadi Allah itu sendiri ada di dalam Kristus. Apakah sebagian? Seluruhnya ada di dalam Kristus. Itu sebabnya kita sekarang memahami kenapa kok Allah memilih Kristus untuk menjadi jalan pendamaian. Karena di dalam Kristus ada seluruh kepenuhan Allah. Sekarang pertanyaannya, ada tidak manusia lain yang mendapat seluruh kepenuhan Allah? Ada tidak? Walaupun manusia itu manusia baik, walaupun manusia itu manusia yang luar biasa, pengikutnya banyak, apakah ada seluruh kepenuhan Allah diam di dalam dirinya? Itu sebabnya Tuhan Yesus Kristus ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Dengan siapapun juga. Karena seluruh kepenuhan yang maha kuasa yaitu Allah pencipta langit dan bumi ada di dalam diri Kristus. Terus dikatakan di sana pada ayat 20. Kristus telah memperdamaikan segala sesuatu.
Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Dirinya itu bukan lagi diri Kristus, tapi memperdamaikan segala sesuatu dengan Allah. Karena seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dirinya. Kristus telah memperdamaikan segala sesuatu dengan Allah. Di sini disebut dirinya. Kalau saudara baca ayat 20 tanpa membaca ayat 19, maka informasinya bakal kurang. Kalau saudara membaca ayat 20, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Siapanya ini? Kristus, betul. Tapi siapa yang sesungguhnya? Baca ayat 19. Allah yang memenuhi di dalam diri Kristus itulah. Dengan Allah. Kenapa kok disebutkan segala sesuatu? Apa sih segala sesuatu? Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Apa sih segala sesuatu itu? Saya ingin memberitahukan kepada kita semua. Dosa itu merusak segalanya. Dosa itu merusak pelakunya. Jelas ya, dosa merusak pelakunya. Tapi juga dosa itu merusak lingkungannya. Dosa itu merusak orang-orang di sekelilingnya. Dosa itu merusak hubungan orang itu, yang berbuat dosa dengan orang lain. Dan dosa yang paling sangat berbahaya sekali dan sangat berat sekali, yaitu merusak hubungannya dengan Allah. Coba kita ambil contoh Hawa. Ketika Hawa jatuh dalam dosa, Hawa itu tidak hidup dalam dosa loh. Kalau hidup dalam dosa tuh Hawa tiap hari makanin buah yang dilarang. Dilarang sama Tuhan, saya makan. Masih dilarang, saya makan lagi. Itu namanya hidup dalam dosa. Ini enggak, cuma satu kali jatuh dalam dosa. Saat Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dia lakukan? Dia sudah merusak dirinya sendiri. Karena nanti dirinya akan dibuang keluar dari Taman Eden. Yang kedua, dia merusak Adam. Adam ditawari oleh Hawa. Dosa merusak orang lain. Dosanya Hawa merusak Adam. Dosa juga merusak hubungannya antara Hawa dengan Allah. Biasanya hubungannya akrab, hubungannya baik. Sekarang menghindar. Kedengaran suara Allah melangkah di Taman Eden. Mereka sembunyi. Hubungannya itu karena berdosa. Biasanya kalau saya WA selalu lancar, dijawabnya lancar. Sekarang saya WA tidak dijawab. Ini dari jemaat online ya, jemaat online. Sekarang enak sih kalau ngomongnya, kalau nggak ngomong jemaat di sini gitu, jemaat online aja ya. Jadi kan nggak ada yang tahu juga ya. Saya WA biasanya lancar, sangat cepat dijawab. Sekasih saran nasihat dijawab. Saya doain dijawab. Enak. Sekarang kalau saya WA nggak pernah dijawab. Karena saya dapat informasi dari sana dan sini gitu ya. Apa yang sedang dia lakukan. Yang sedang dia lakukan adalah dosa. Dosa itu membuat dia jadi merasa bahwa tidak patutlah atau tidak nyamanlah untuk menjawab apa yang menjadi WA saya. Apalagi WA saya singkat. Kalau saya tanya, kamu sedang apa? Mungkin pada saat dia baca WA saya itu dia sedang melakukan sebuah dosa. Masa dijawab, lagi berdosa Pak Andri? Nggak mungkin dong ya. Pasti nanti benar dulu lah, setelah benar baru, oh lagi ini, lagi kerja ini. Saya dari situ langsung tahu. Kadang-kadang jawaban itu saya terima pada saat orang itu tidak bisa menjawab. Nah, dosa ini merusak segala sesuatu. Dosa ini merusak apa saja, termasuk manusia pembuat dosa itu sendiri. Makanya disebutkan di sini, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ketika dosa merusakkan segala sesuatu, maka pendamaian Tuhan Yesus mendamaikan kembali. Mendamaikan siapa?
mendamaikan orang tadi dengan diri orang itu sendiri. Orang berbuat dosa itu sudah berada di dalam cengkraman dosa itu sendiri. Dan dia mempunyai satu belenggu yang sulit untuk dilepaskan. Orang yang punya dosa pornografi pada waktu remaja, biasanya tuh remaja yang punya pornografi ya, dosa pornografi. Baru tahu soal pornografi di mana saat remaja. Siapa yang memberitahu? Bukan guru, tapi teman. Dan itu bisa menjadi belenggu buat dia sehingga dia pada saat dia harusnya sudah dewasa, dia bisa mengatakan atau menolak tawaran pornografi, justru dia makin suka pada pornografi. Bukan cuma itu saja, malah dia suka sekali untuk mencari uang lewat pornografi. Dan sekarang kan gampang mencari uang lewat pornografi itu. Nggak usah harus pergi kemana dan sebagainya. Ini adalah hal yang mengerikan. Dosa itu merusakkan apa? Merusakkan masa depan. Dosanya kapan sih Hawa itu? Di Taman Eden. Tapi masa depannya Hawa rusak kesananya. Semuanya rusak. Nah di sini Kristus datang untuk memperdamaikan. Mendamaikan orang yang berdosa tadi dengan dirinya sendiri. Mendamaikan orang berdosa tadi dengan orang lain. Yang mungkin diakibatkan oleh dosa orang itu. Dan terutama mendamaikannya dengan hubungannya dengan Allah. Tapi pertanyaannya begini, dengan apa Kristus mendamaikannya? Dikatakan di sini, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi kembali lagi pendamaian ini oleh darah salib Kristus. Artinya apa? Darah salib Kristus ini adalah pemulihan. Itu sebabnya kalau saudara minum anggur perjamuan, dan anggur perjamuan ini adalah benar-benar membawa kita kepada keberadaan darah Yesus. Maka sesungguhnya saudara harus beriman bahwa dengan darah Kristus hidupku dipulihkan. Kesehatanku dipulihkan. Kondisi keuanganku dipulihkan. Segala hal yang saat ini rusak dan buruk dipulihkan oleh darah Kristus. Darah Kristus itu juga sifatnya pendamaian. Segala sesuatu didamaikan, hubungan kita yang dengan Allah yang sudah rusak itu didamaikan oleh darah Kristus. Darah Kristus juga adalah sebuah perbaikan. Apa yang bisa memperbaiki? Memperbaiki hidup saya yang sudah kotor, yang sudah hancur, yang sudah rusak oleh karena dosa, diperbaiki oleh darah Kristus. Dan inilah yang menjadi kemenangan. Ayat 21. Dikatakan juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Artinya apa? Sebelum bertobat, kita ini adalah musuh Allah. Musuh Allah di mana? Di dalam hati. Musuh Allah di mana? Di dalam pikiran. Dan musuh Allah dalam perbuatan. Hati kita ini memusuhi Allah, enggak suka sama Allah. Dan pikiran kita memikirkan hal-hal yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan pikiran Allah. Dan perbuatan kita adalah perbuatan yang jauh dari perbuatan yang diajarkan atau ditunjukkan Allah. Dengan kata lain, kalau kita mau lihat sebaliknya, kalau ada orang yang masih hatinya tidak sesuai dengan hati yang Allah kehendaki, atau pikirannya tidak sesuai dengan apa yang Allah harapkan, atau perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, orang itu sedang memusuhi Allah. Kan kadang-kadang kita tidak tahu ya gimana sih memusuhi Allah tuh caranya gimana. Kalau memusuhi tetangga gampang. Tiap kali kita nyapu sampah kita buang ke tetangga. Ya kan? Itu cara memusuhi tetangga. Ya kan? Semua tetangga yang lain kita beri takjil. Dia saja tidak. Nah, itu musuh tetangga. Jelas itu. Tapi sekarang memusuhi Allah gimana sih?
Bentuknya gimana memusuhi Allah? Memusuhi Allah itu bentuknya adalah ketika hati kita tidak mau tunduk kepada Allah. Berontak pada Allah. Ketika pikiran kita justru memikirkan segala sesuatu yang tidak diperkenan oleh Allah. Ketika perbuatan kita justru perbuatan yang melawan Allah. Allah bilang belok kanan, gua sengaja belok kiri. Itu memusuhi Allah. Bagaimana tahunya? Kalau saudara tidak belajar firman Tuhan, saudara tidak akan tahu bahwa saat ini mungkin saudara sedang posisinya memusuhi Allah. Lalu saudara bertanya, kenapa ya orang itu kok diberkati oleh Allah? Kenapa orang itu diberkati oleh Allah? Kenapa orang itu kok diberkati oleh Allah? Saya kok tidak diberkati oleh Allah? Koreksinya, introspeksinya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menunjukkan pada saudara, oh karena saya ini posisinya memusuhi Allah. Ya tentu saja tidak disuplai oleh Allah. Jadi bukan karena Allah lebih mengasihi orang itu, Allah lebih mengasihi. Bukan, karena posisi kita yang salah. Posisinya itu memusuhi Allah. Introspeksi diri. Pakai apa? Pakai firman Tuhan. Jangan nyalakan orang lain, apalagi menyalahkan Allah. Coba koreksi diri dulu. Apakah hati saudara, pikiran saudara, perbuatan saudara itu memusuhi Allah atau tidak? Kalau hati, pikiran, perbuatan kita menentang hati, pikiran, perbuatan Allah, ya berarti kita memusuhi Allah. Sekarang hati kita, pikiran kita, perbuatan kita melawan hati, pikiran, perbuatannya Allah. Ya berarti kita musuhnya Allah. Kita enggak sepakat dengan Allah. Lalu dikatakan pada ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Sekarang kita tuh diperdamaikan di dalam kematian tubuh jasmani Kristus. Jadi harus ada tubuh jasmani Kristus yang mati. Artinya begitu. Jadi Kristus tuh bisa enggak sih enggak usah menjadi manusia. Tapi Kristus menjadi makhluk roh saja. Ya bisa lah berdasarkan kuasanya. Tapi tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk memperdamaikan. Karena perdamaian ini harus ada dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Jadi Kristus harus mati. Diperdamaikan dalam kematian tubuh Kristus. Supaya apa? Supaya dikatakan di sana untuk menempatkan kamu kudus. Kita menjadi orang yang kudus, orang yang dikhususkan bagi Allah karena kematian tubuh Yesus Kristus. Jadi pendamaiannya adalah kematian tubuh Kristus. Tidak ada yang lain. Ya, sekarang pertanyaan gini, kamu sudah menerima kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib belum? Kamu sudah percaya kematian Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang mati di atas kayu salib belum? Kalau belum, berarti kamu belum berdamai dengan Allah. Saudara bisa bertanya itu sebelah sama kepada teman-teman saudara. Apakah kamu sudah percaya dan menerima Yesus yang mati di atas kayu salib sebagai juru damai hubungan kamu dengan Allah atau belum? Kalau belum ya berarti kamu belum berdamai dengan Allah. Masih menjadi musuh Allah. Walaupun kamu adalah orang baik. Nah kalau kita sudah menerimanya dikatakan kita menjadi orang-orang, kelompok orang-orang yang dikhususkan bagi Allah yaitu kudus. Dan disebutkan dan tak bercela. Dan tak bercacat di hadapannya. Malu sendiri gak kita kalau disebut kamu tuh gak ada celahnya. Kamu tuh gak ada cacatnya. Sedangkan saudara kalau dirayu sama partner saudara saya, waduh kamu tuh cantik gak ada celahnya, gak ada cacatnya. Malu sendiri kan kadang-kadang. Waktu saudara ngaca, saudara melihat hidung saudara lebih dominan dibandingkan dengan yang lain. Jerawat saudara begitu banyak di wajah saudara. Kok disebut gak ada, malu sendiri kan? Nah apalagi sekarang bukan dirayu oleh pasangan kita. Tapi apa? Tuhan mengatakan bahwa kamu itu kudus.
tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya, bukan di hadapan manusia. Masa sih kita tidak bercela dan tidak bercacat? Sesungguhnya saudara dan saya penuh dengan cela dan cacat. Tapi kenapa di hadapannya kok jadi tidak ada cela, tidak ada cacat? Kapan kita pakai skincare-nya? Saya beritahu pada saudara. Karena cela dan cacat kita ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Semua cela dan cacat menurut pandangan Allah diambil alih oleh Tuhan Yesus, ditanggung di atas kayu salib sehingga kita tidak punya lagi cela dan cacat. Lalu kalau kita baca ayat 23, jadi apa yang harus kita lakukan? Ini semua kan sudah Tuhan Yesus lakukan. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ini penting. Sebab itu kamu harus, ini kata-katanya tuh harus, bukan sebab itu kalau bisa tolonglah kamu gitu, enggak. Sebab itu kamu harus, pertama adalah bertekun dalam iman. Saudara beriman? Bagus. Tapi yang perlu adalah bertekun di dalam iman. Artinya iman itu menghadapi tantangan, iman itu menghadapi kondisi yang buruk, cobaan dan sebagainya. Saudara tetap bertekun di situ. Yang kedua adalah tetap teguh. Saudara kalau mau tahu tetap teguh itu bagaimana? Ya saudara harus digoncang pakai gempa, pakai tsunami, pakai gelombang, pakai angin ribut, angin taufan, puting beliung. Saudara tetap di situ, tetap teguh. Jangan ada masalah sedikit di gereja, pikiran saudara sudah, udahlah, saya mau pergi aja. Tidak tetap teguh. Kadang-kadang ya, saya lihat begini ya, kedewasaan rohani kita itu makin dewasa ketika kita menghadapi ujian. Ujian itulah yang menyatakan bahwa kita itu, oke, kamu naik kelas. Kalau tidak ada ujian, bagaimana bisa ditingkatkan kedewasaan rohaninya? Dan ketika di ujian itu memang gak nyaman. Kita penuh dengan konsentrasi, penuh dengan ketegangan, kita penuh dengan usaha yang melampaui kemampuan kita kadang-kadang. Tapi ketika kita sudah lulus, kita baru kita sudah mencapai satu tingkat yang lebih tinggi. Tetap teguh. Yang ketiga adalah tidak bergoncang. Tetap teguh dengan tidak bergoncang itu beda. Kalau tetap teguh itu berarti tetap berdiri, tetap tegak, tidak roboh, tidak hancur. Tapi kalau bergoncang itu bimbang, menjadi kebimbangan. Kalau orang sudah mulai bimbang, wah bahaya. Ketika saudara mulai pacaran dengan orang itu saudara tanya, apakah kamu sungguh-sungguh mencintai aku? Orang itu jawab dengan ekspresi yang kuat. Saya sangat mencintai Anda, saya sangat mencintai kamu. Sepenuh hati saya, sungguh-sungguh saya mencintai kamu. Enggak ada yang bisa menandingi cinta saya ini padamu. Mungkin jujur jawabannya. Tapi apakah kondisinya tetap sama ketika situasinya berubah? Sekarang kondisinya adalah saudara yang bertanya sekali lagi kepada dia, apakah kamu sungguh mencintai aku? Dan saudara yang bertanya saat itu adalah saudara yang sedang sakit. Saudara dinyatakan kanker. Saudara dinyatakan mempunyai kondisi penyakit yang parah. Apakah kamu masih mencintai aku? Mulai ragu-ragu, mulai bimbang. Kalau di dalam hal ini, di dalam menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, kita tidak boleh goncang, tidak bergoncang. Dan keempat, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Saudara tahu pengharapan Injil itu apa saja? Saudara tahu apa yang saudara harapkan dari berita Injil? Berita Injil itu nanti larinya ke arah mana? Ke arah masuk dalam surga. Itu harapan yang paling besar. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Seringkali orang Kristen yang meninggalkan Kristus
itu karena tidak mengerjakan keempat hal ini. Mungkin karena mereka tidak mengerti apa dasar iman Kristen. Hati-hati, kalau saudara sudah mulai tidak bertekun dalam iman, tidak tetap teguh, saudara mengalami goncangan, dan saudara mulai digeser dari pengharapan Injil, sebentar lagi saudara akan meninggalkan Kristus. Hati-hati. Makanya ayat 23 bunyinya begini, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Paulus sengaja mencantumkan namanya di dalam ayat ini sebagai penanggung jawab pemberita Injil. Makanya kalau saudara menyampaikan berita Injil, saudara harus berani bertanggung jawab atas apa yang saudara sampaikan. Sehingga saudara bertanggung jawab atas kebenaran Injil itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Paulus. Itu sebabnya Paulus kan sangat dibenci ya oleh orang-orang yang membenci kekristenan. Seringkali orang tidak terlalu benci pada Kristus. Tapi orang nggak sukanya itu pada Paulus. Kenapa? Karena Paulus ini yang membuat orang Kristen yang tadinya hanya tahu-tahu saja tentang Kristus, sekarang tuh menjadi sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Berbahaya nih Paulus. Mari kita buka Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Perhatikan sekali lagi ya, ayat-ayat ini ayat-ayat yang sangat-sangat penting. Ibrani 9 ayat 11 sampai 14. Ibrani 9 ayat 11 sampai dengan 14. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saya harus memperlihatkan gambar tabernakel. Kita harus masuk ke dalam gambar tabernakel yang sudah sering saudara lihat ini. Dalam prosesi di tabernakel, Allah telah menginstruksikan bangsa Israel untuk melakukan, sebetulnya ini tanpa bangsa itu sadari, melakukan simulasi proses keselamatan melalui darah hewan kurban. Jadi di dalam tabernakel ini ada bagian yang namanya halaman. Ada bagian yang namanya halaman. Di halaman itulah hewan kurban itu disembelih. Dan hewan kurban itu darahnya diambil. Nanti si hewan kurbannya dibakar sebagai korban bakaran di mezbah bakaran. Tapi darahnya diambil. Darahnya diambil dibawa masuk ke dalam kemah. Kemah itu terdiri dari dua ruangan. Ruang kudus dan berikutnya ruang maha kudus. Ruang kudus hanya imam yang boleh masuk. Ruang maha kudus hanya imam besar yang boleh masuk. Dan imam besar membawa darah hewan kurban itu memercikkan ke semua peralatan tabernakel sampai ke tabut perjanjian yang ada di ruang maha kudus. Saudara bisa bayangkan hal ini. Ini adalah prosesinya. Bangsa Israel nggak nanya-nanya, nggak protes, nggak kenapa sih kok mesti tiap kali nyembelih binatang darahnya mesti dibawa sampai ke sana?
Kenapa sih kok mesti enggak dijalani aja? Nah di sini baru ada di pelajaran yang kita lihat di sini. Ketika darah hewan kurban itu harus dipercikkan, bahkan dibawa masuk ke dalam ruang maha kudus. Bukan cuma ruang kudus, tapi ruang maha kudus. Yang dimasuki oleh imam besar setahun sekali. Nah baru ini nyambung dengan apa yang kita tadi baca. Ibrani 9 ayat 11. Kedatangan Kristus itu adalah sebagai imam besar. Jadi Allah memberikan pelajaran tabernakel bukan hanya untuk ngerepoti bangsa Israel, bukan. Tapi untuk suatu pelajaran besar sekali tentang bagaimana visualisasinya keselamatan. Proses keselamatan. Saya sebut sebagai simulasi. Kristus datang sebagai imam besar. Kristus yang datang ke dalam kehidupan seseorang itu adalah selalu sebagai imam besar. Yang nantinya membawa darah korban penebus dosa, yaitu dirinya sendiri, sampai ke ruang maha kudus, tapi bukan di tabernakel. Tapi ruang maha kudus yang ada di surga, yaitu hadirat Allah. Di ayat 11 dikatakan begini, kedatangan Kristus sebagai imam besar telah membuka hal-hal yang baik yang akan datang. Perhatikan ini. Ini seringkali lewat di ayat ini. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ingat. Apa itu? Artinya begini. Kristus yang datang ke dalam hidup seseorang akan selalu membuka jalan untuk hal-hal yang baik yang akan datang bagi kehidupan orang itu. Jadi kalau Kristus Yesus datang dalam hidup saudara sebagai imam besar, maka Kristus Yesus yang datang itu dengan sendirinya membawa hal-hal baik yang akan datang. Itu sebabnya ketika kita menerima Kristus, hidup kita menjadi tidak sama seperti sebelumnya. Hidup kita berubah. Hidup kita menjadi hidup yang kita kenal dengan hidup diberkati, hidup dijagai, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Itu adalah hal-hal baik yang akan datang. Saudara menerima Tuhan Yesus Kristus umur berapa? 30 tahun. Kristus datang dalam hidup saudara di umur 30 tahun. Tapi saudara masih hidup lama, sampai umur 90 tahun mungkin. Nah dari 30 tahun ke 90 tahun, ada begitu banyak hal-hal baik yang akan saudara terima karena saudara sudah menerima Kristus sebagai imam besar. Itulah artinya. Jadi kalau saudara menerima Kristus Yesus sebagai imam besar, saudara bukan menerima hal-hal receh-receh lagi, bukan. Tapi saudara menerima segala sumber yang utama yang dimiliki oleh Kristus dalam hidup saudara. Makanya kita mengucap syukur. Saudara masih berumur dari 30 misalnya tadi, sekarang berumur 40 tahun. Ada hal besar yang luar biasa yang nanti akan saudara terima di umur saudara umur 50 atau 60 tahun. Yang sekarang belum saudara alami. Itu akan tetap terjadi kalau saudara setia pada Kristus. Kalau sekarang saudara di tengah jalan meninggalkan Kristus karena tadi pengertian yang salah tadi yang saya sudah disebutkan sebelumnya tadi, 4 hal tadi yang harus dilakukan tapi tidak dilakukan. Maka saudara tidak jadi menerima hal-hal baik yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi saudara di usia-usia saudara, di masa-masa yang akan datang dalam hidup saudara. Karena Kristus sudah ditinggal. Kedatangan Kristus sebagai imam besar telah membuka hal-hal baik yang akan datang. Dan dikatakan pada ayat 11, imam besar ini telah melintasi kemah yang lebih besar. Dikatakan, ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna. Yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Itu apa? Itu adalah surga. Surga adalah kemah yang lebih besar, yang lebih sempurna. Artinya apa? Imam besar ini sudah melewati sesuatu yang bukan simulasi lagi. Kalau Harun sebagai imam besar melewati simulasi yang ada di tabernakel. Tapi kalau Tuhan Yesus naik ke surga membawa darahnya sendiri, itu adalah bukan di dalam simulasi.
Dikatakan pada ayat 12. Imam besar ini telah masuk ke dalam hadirat Allah. Yaitu apa? Ruang Maha Kudus. Satu kali untuk selamanya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ini ayat ini luar biasa. Imam besar itu sudah masuk ke dalam mana? Ke dalam hadirat Allah, yaitu ruang Maha Kudus. Satu kali untuk selamanya. Kalau imam besar yang di bumi, yang masuk ke tabernakel, yang masuk ke ruang Maha Kudus di tabernakel, satu kali setahun. Kenapa kok satu kali setahun? Itu simulasi. Itu hanya gambaran. Gambaran Yesus yang cuma satu kali naik ke surga, membawa darahnya sendiri dan itu cukup. Dikatakan di sana, sehingga mendapatkan apa? Kelepasan yang kekal. Kelepasan yang kekal buat siapa? Buat semua manusia yang ditanggung oleh darahnya itu. Kenapa kok tidak semua manusia? Karena tidak semua manusia mau ditanggung oleh darahnya itu. Kalau kita mau ditanggung oleh darah Kristus, kita harus menyerahkan diri kita. Tunduk kepada darah Kristus. Demikian besar kuasa kematian Kristus dan kuasa darah Kristus. Membuat apa? Membuat cukup satu kali kematian Kristus itu. Sekarang kita bandingkan dengan dosa. Dosa itu berapa kali sih terjadi? Mungkin saudara berkata dosa itu ribuan kali. Ribuan kali yang terjadi itu adalah, kalau mau disebut ya, turunan-turunannya dosa. Dosa yang sebenarnya cuma satu kali loh. Yaitu ketika Hawa makan buah yang dilarang. Ketika Hawa makan buah yang dilarang, Adam makan buah yang dilarang itu, mereka diusir ke Taman Eden, mereka tidak pernah lagi berbuat dosa di dalam Taman Eden. Dosa itu cuma satu kali. Tapi turunan dari dosa banyaknya luar biasa. Kreativitasnya setan iblis kuasa kegelapan untuk membuat kita berdosa luar biasa. Dosa yang satu kali itu membuat semua manusia dijerat dalam dosa. Darah Yesus yang satu kali ini dibawa masuk ke surga, membuat kita yang percaya pada darah Kristus itu benar-benar berada di dalam keselamatannya untuk selamanya. Makanya seringkali ada orang yang punya pengertian gini, sekali percaya Yesus kamu akan selamat. Tidak ada seorang pun yang bisa kehilangan keselamatan dari Tuhan Yesus. Kalau mau direnungkan dalam satu sisi ada betulnya. Tapi lihatlah bahwa selalu Tuhan ajarkan dua sisi. Yaitu sisi yang dilakukan oleh Allah dan sisi yang dilakukan oleh manusia. Penyataan saya tadi, sekali selamat tetap selamat, atau sekali diselamatkan tidak akan pernah kehilangan keselamatan, itu baru satu sisi. Di dalam sisi apa? Sisi dari darah Yesus. Apa yang sudah Tuhan Yesus bawa ke dalam surga, yaitu darahnya sendiri, untuk menyelamatkan orang yang tertanggung di dalam darah itu, ya untuk selamanya, betul. Tapi orang tadi masih di situ enggak. Kalau orang tadi ternyata tidak lagi melakukan apa yang Allah perintahkan, orang tadi keluar dari jalurnya, dari keretanya Tuhan Yesus, ya dia tidak jadi terima keselamatan. Itu loh maksudnya. Jadi apakah seseorang itu bisa kehilangan keselamatan? Firman Tuhan ajarkan, beritahukan bisa kalau orang itu meninggalkan keselamatan. Terus orang mulai berargumentasi melalui memakai filsafat teologia pandangan masing-masing. Oh, orang yang meninggalkan keselamatan itu, orang itu mungkin ya secara filsafat dia belum menerima keselamatan pada dasarnya. Cuma kelihatannya seperti orang sudah menerima. Kita nggak bisa spekulasi seperti itu. Kita nggak bisa menduga seperti itu. Karena keselamatan itu adalah di dalam domainnya Allah. Bukan domainnya manusia. Kalau domain manusia bisa, yaitu lihat sepak bola. Ya sepak bola, terus oh ini harusnya bolanya keluar nih. Sudah ngelewatin garis nih.
Tapi kok ininya apa? Hakim garisnya nggak tahu. Nah, mungkin kita bisa ya, itu masih domainnya manusia. Kok domainnya Allah nggak bisa? Kita nggak bisa tahu. Bagaimana saudara bisa tahu penjahat di sebelah salib Yesus? Yang kejahatannya luar biasa. Kenapa saya bilang kejahatan luar biasa? Karena dia dihukumnya disalib. Tidak ada orang di zaman Romawi yang hukumannya disalib kalau dia tidak merupakan kriminal yang melakukan kriminal yang besar, nggak ada. Jadi penjahat itu penjahat, wah kelas kakap, penjahat nomor 1 itu. Tapi kok enak saja Yesus bilang, kamu dan aku ada di Firdaus hari ini juga. Kok begitu mudahnya gitu keselamatan. Dia nggak harus belajar firman Tuhan, dia nggak harus mengalami tantangan ini, ujian itu, nggak harus. Tiba-tiba enak aja dia langsung di pangkuan Abraham. Enak banget hidupnya. Kita nggak pernah tahu. Nggak pernah tahu itu sebabnya kadang-kadang begini ya. Orang bertanya pada saya, Pak Andri, ini orang ini tuh penjahat, orang ini jahat, orang ini begini, dan dia belum terima Tuhan Yesus. Nah ketika dia koma di rumah sakit, terus tidak bangun lagi, langsung dia meninggal dunia. Apakah dia masuk surga? Saya bilang surga itu bukan wewenang kita. Loh, kalau Allah memasukkan orang ini ke surga, Allah tidak adil dong. Tidak mungkin Allah masukkan ke surga kalau seandainya orang itu belum bertobat. Nah, bagaimana tahunya dia bertobat? Dia kan koma. Justru itulah kita nggak tahu. Jadi jangan kita sok menghakimi menjadi seolah-olah menjadi seperti Allah. Kita tahu oh, orang ini masuk surga, orang ini nggak masuk surga. Bukan wewenang kita. Nah di sini kita lihat. Kalau seandainya nih ya, simulasinya ya, ayat 13 dan 14. Kalau simulasinya itu memakai darah hewan kurban, dikatakan di sana pada ayat 13 dan 14, dapat menyucikan manusia. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda, itu adalah hewan kurban, mampu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Kalau simulasinya memakai darah hewan kurban dapat menyucikan manusia yang ditanggung oleh darah hewan kurban itu. Ayat 14 mengatakan betapa lebihnya darah Kristus. Yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Saudara dan saya tidak ditanggung oleh darah hewan kurban. Saudara dan saya ditanggung oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapakah yang diselamatkan? Adalah mereka yang ditanggung oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak ditanggung oleh darah Tuhan Yesus Kristus ya tidak mungkin kita bisa diselamatkan. Dikatakan di sana pasti akan menyucikan hati nurani kita. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Supaya apa? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Di sini satu pengertian yang luar biasa. Percuma ada orang yang tahu ada Allah. Percuma kalau ada orang yang beribadah kepada Allah. Tapi hatinya belum disucikan oleh darah Kristus. Ya, kalau saudara lihat ya, ada orang yang beribadah kepada Allah. Dia tahu ada Allah dan beribadah kepada Allah. Tidak beribadah kepada patung. Tidak beribadah kepada berhala. Beribadah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Tapi pertanyaannya apakah kamu hatinya sudah disucikan belum oleh darah Kristus? Kalau dia belum menerima darah Kristus. Kalau dia tidak termasuk di dalam semua yang dirangkum oleh darah Kristus, ya berarti dia belum disucikan. Dia tidak mungkin dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Dia beribadah, tapi ibadahnya nggak nyampe kepada Allah. Itu sebabnya penting sekali kita mengerti, menerima bahwa darah Kristus menyucikan kita. Darah Kristus yang menyucikan hati nurani kita dari perbuatan masa lalu kita yang sia-sia. Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau saudara berpikir bahwa ibadah kepada Allah yang hidup ini hanya di dunia, maka hal ini adalah hal yang sepele sekali. Saya beritahukan, selama-lamanya kita beribadah kepada Allah yang hidup di mana? Di surga. Apa sih kegiatan kita di surga? Kegiatan kita di surga adalah beribadah. Beribadah kepada Allah yang hidup.
Wah bosan amat ya Pak Andri kalau gitu surga. Makanya jangan masuk surga, udah pilih neraka aja. Mulai sekarang udah. Mana ada pendeta nyuruh masuk neraka. Ya kalau orang itu pilihannya bodoh mau diapain? Mau disuruh milih yang pinter ya nggak bisa. Kita itu masuk surga bukan terus kita mau minta seenak-enaknya, hei surga saya pengen begini, saya pengen begitu. Enggak. Ditunjukkan di sana bahwa surga itu kita akan memuliakan Tuhan, beribadah pada Tuhan, beribadah pada Allah. Makanya kalau saya mengajak, ayolah nikmati beribadah kepada Allah. Beribadah secara pribadi, secara bersama, kita beribadah pada Allah. Dan menikmati indahnya, menikmati berkatnya, menikmati kasih karunia-Nya. Kita bisa beribadah kepada Allah karena apa? Karena hati nurani kita sudah disucikan oleh darah Kristus. Puji Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Bapa di dalam surga, Allah yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur. Darah Yesus sudah mengubahkan kehidupan kami. Darah Yesus sudah menebus kami. Darah Yesus sudah melepaskan kami dari belenggu dosa. Darah Yesus sudah melepaskan kami dari konsekuensi hukuman Allah yang harus kami terima. Kami percaya, kami sudah termasuk, kami sudah ada di dalam darah Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan membawa darahnya sendiri masuk ke dalam hadirat Allah, maka kami ada di dalam, termasuk di dalam darah itu. Sehingga kami pastikan bahwa kami sudah diselamatkan. Kami berada dalam keselamatan Allah. Tinggal sekarang menunggu saatnya kami benar-benar lepas dari tubuh jasmani kami. Dan kami boleh berangkat masuk ke dalam surga-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapa dalam surga, kami akan mengucap syukur dan menikmati kembali akan perjamuan kudus ini. Tubuh Yesus dan darah Tuhan Yesus yang mengubahkan kehidupan kami, yang memberi kuasa kepada kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri yang mempersiapkan kami menerimanya. Di dalam namalah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih kemurahan Allah itu turun atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima seluruh kasih kemurahan Allah ini.
Kami mau terima perjamuan kudus ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Tak terukur. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Saudara masuk di dalam doa saudara masing-masing dan persiapkan hati saudara. Mari kita bangkit berdiri. Layaklah Kau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Angkat rotimu. Begitu juga yang di live streaming, silahkan mengangkat rotinya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah anggur di dalam cawan yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus.
Sekarang angkatlah tanganmu. Bukalah hatimu. Naikkan ucapan syukurmu untuk perjamuan kudus yang baru saja engkau terima. Dan sampaikan permohonan pribadimu dalam doa dan ucapan syukur kepada Allah Bapa kita di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Bapa. Hidup kami yang sudah hancur, sudah menjadi sampah yang tidak berguna karena dosa. Engkau sendiri yang menyelamatkannya. Engkau sendiri yang mengambilnya dari tempat pembuangan sampah. Engkau ambil kami, Engkau perbarui kami dengan darah Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa melawan darah Tuhan Yesus yang sudah memperbarui kami. Sekarang Bapa dalam surga, hidup kami sudah dibarui oleh darah Tuhan Yesus. Pikiran kami sudah dibarui oleh darah Tuhan Yesus. Perasaan kami sudah dibarui oleh darah Tuhan Yesus. Pribadi kami sudah dibarui oleh darah Tuhan Yesus. Kami menjadi pribadi-pribadi murid Kristus yang sejati. Tolong kami ya Bapa, agar kami boleh benar-benar tetap teguh berdiri, tidak goyah, dan tidak mau untuk dialihkan pengharapan kami dari apa yang menjadi pengharapan Injil. Terima kasih Bapa, selamatkan kami. Tolong ya Bapa, agar ketika Yesus datang menjemput kami didapati setia. Kami didapati sebagai murid Tuhan Yesus yang menjalankan kegiatan, tugas, tanggung jawab pelayanannya dan tidak pernah meninggalkannya dan selalu melakukannya dengan berpedoman pada firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa-doa kami Engkau dengar. Mari Bapa, kabulkan doa sembahyang kami. Karena itu yang kami sungguh harapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Bahwa hari ini adalah hari Jumat. Jadi besok itu Sabtu dan lusa itu Minggu. Jangan salah, bukan hari Minggu ya hari ini ya. Terus merasa nanti minggu depan baru ibadah lagi, enggak. Jadi hari Minggu, lusa, kita bertemu kembali di sini untuk merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Apa itu arti kebangkitan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita? Nanti hari Jumat kita sama-sama merayakannya dan juga kita menerima perjamuan kudus di dalam ibadah Paskah tanggal 31 jam 8 sampai dengan jam 10. Lalu hadirilah persekutuan The Lantern dalam acara Let's Discuss. Itu menjadi saksi kasih karunia Tuhan, itu temanya yang akan saya bawakan pada tanggal 31 Maret setelah ibadah di tempat ini. Saya harap anak-anak muda bisa ikut serta dan kita sama-sama bicara, ngobrol dan membahas segala sesuatunya dengan santai tentang menjadi saksi kasih karunia Tuhan. Jangan lupa bawalah keluarga, teman, kenalan kita untuk bisa menikmati berkat Tuhan di setiap acara GPKDI Tabernakel Kasih. Lalu ingin saya beritahukan juga, Rabu depan kita akan juga kembali melayani di Persekutuan Tabernakel Kasih di Rancamanyar. Tapi alamatnya berbeda. Yaitu ya saudara mungkin tidak terlalu tahu, Ibu Yena Tio ya. Kompleks Bumi Kersna Asri, Jalan Hastinapura, Blok BA 30. Ini katanya sih lebih tidak masuk ke dalam. Ya, nggak tahu bener enggaknya, saya belum pernah ke sana. Jadi ini sama-sama, kalau saudara mau ingin sama-sama berangkat, acaranya adalah pemberkatan rumah dari Ibu Yena dan juga
Ibu Yena karena ada pengucapan syukur. Nah, rumahnya itu baru selesai dibangun. Ya, diharapkan bisa ikut. Lalu acara Zoom hari ini diliburkan, Zoom Jumat. Ya. Saudara mungkin Zoom Jumat, apa itu Zoom Jumat? Nah, saya beritahu pada saudara. Ya, meskipun saudara nggak ada, tapi Zoom Jumat tetap berlangsung. Ya. Jadi hari ini diliburkan, kita akan mulai lagi Jumat depan, Zoom Jumat. Ya, itu saja. Ya, saya rasa itu saja. Pengumuman yang lain nanti di Warta Jemaat minggu depan, hari Minggu yang 2 hari lagi. Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan kita telah menerima firman Tuhan, terlebih kita juga telah menerima perjamuan kudus. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Bagi jemaat yang hadir di tempat ini dapat memberikan persembahan melalui kantong-kantong yang diedarkan. Dan bagi jemaat yang mengikuti melalui live streaming dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang tertera di layar. Sambil memberikan persembahan, mari kita nyanyikan pujian dengan sukacita oleh darah anak domba. Pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya.
Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu pada hari ini. Kami kembali memperingati pengorbanan-Mu untuk kami, yang menebus kami dari segala dosa kami dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada kami. Dan biarlah ini menjadi tonggak di dalam kehidupan kami yang tidak pernah kami akan ingkari sepanjang hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur juga untuk persembahan yang sudah dibawa oleh jemaat-Mu. Terimalah semuanya menjadi dupa yang harum untuk pelayan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau juga menyertai orang-orang tua kami yang lemah tubuh, mereka yang sakit, yang karena keterbatasan mereka tidak hadir secara langsung, tapi Tuhan memberkati firman Tuhan yang mereka dengarkan melalui streaming. Bapak Surgawi juga berkati semua kegiatan gereja kami sepanjang beberapa hari ke depan hingga pada hari kebangkitan-Mu nanti. Terima kasih Tuhan, yang juga menyertai pemerintah kami dalam proses untuk transisi pemerintahan. Kami tahu bahwa tidak ada pemerintahan yang tidak diketahui dan ditentukan oleh Tuhan. Dan Tuhan menentukan yang terbaik untuk masa depan negeri kami dan kehidupan kami melayani dan memberitakan Engkau. Sementara kami akan kembali Tuhan, kami mau merendahkan diri untuk menerima berkat dari-Mu. Kasih dari Allah Bapa dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Allah Rohul Kudus bersama-sama dengan kita sejak saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima Silakan mengambil saat teduh sejenak. Selamat Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua.